Di depan. Anda masih bersama kami pemirsa di program khusus Rakyat Memilih. Masih terus memantau dari situasi terkini dari TPS 12, TPS tempat Presiden RI ke-7 Joko Widodo ini menggunakan hak suaranya, tepatnya di Solo, Jawa Tengah. Tampaknya pemirsa, jika kita memantau ini sudah selesai. Jika tadi sebelum iklan kita atau sebelum jeda kita sempat memantau, Joko Widodo ini sudah sempat mengangkat ya surat suaranya, artinya sudah menggunakan hak pilihnya. Dan sepertinya Joko Widodo ini akan segera memberikan keterangan kepada awak media usai tadi sudah tiba sekitar 10 menit yang lalu, didampingi juga dengan sang istri Ibu Iriana. Dan memang tampaknya belum terlihat kedatangan juga dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu jika kita melihat situasi terkini tampaknya ramai karena tidak hanya Jokowi dan juga keluarga, tapi tidak berselang jauh dari beberapa jarak di TPS 12 Solo. Ini juga TPS dari Ahmad Lutfi yang merupakan calon gubernur Jawa Tengah. Sebagaimana kita ketahui juga beberapa waktu lalu Jokowi tampak juga aktif memberikan dukungannya kepada Ahmad Lutfi yang merupakan salah satu calon gubernur Jawa Tengah. Nah, kita juga lihat bersama pemirsa secara terpisah Ahmad Lutfi, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, ini juga tampaknya memberikan keterangan kepada awak media. Kalau tadi rekan kami Celia Alexandra sempat menyebutkan Lutfi ini sebelum bertolak ke TPS akan makan bersama terlebih dahulu, sarapan bersama dengan awak media dan juga sedikit berbincang. Ini tampaknya masih terus berlangsung. Sambil kita memantau, kita kembali berbincang bersama bapak-bapak. Kalau pertarungan di Jawa Tengah, nah ini memantau terlihat jelas ya Mas Cecep dan juga Bang Hensa. Dukungan dari Pak Jokowi begitu jelas ke Lutfi. Tapi bagaimana pertarungan di Jawa Tengah sendiri? Mungkin Mas Cecep terlebih dahulu. Ya memang kalau kita perhatikan ya pertarungan Jawa Tengah ini antara Pak Andika dengan Pak Ahmad Lutfi ya, ini bahkan dapat endorse dari tokoh nasional ya, ya untuk Presiden Prabowo dan ya dalam kapasitasnya kata sebagai ketum Gerindra dan Presiden sebelumnya, Presiden ke-7 yaitu Jokowi itu bahkan sampai turun. Ini menandakan bahwa mereka ini menginginkan ya, Kimplas ingin Jawa Tengah dikuasai oleh mereka. Ya, itu poin pertama. Kemudian yang kedua memang ya seperti halnya tadi ya, ini medan pertarungan ya antara Pak Jokowi dengan partai yang sebelumnya menaunginya yaitu PDI Perjuangan dalam hal ini Bu Mega. Jadi ini pertarungan terakhir ya saya kira ya untuk mempertaruhkan kekuasaan 5 tahun ke depan ya antara mereka yang dapat pengaruh untuk dari Jokowi dan pengaruh PDIP. Dan di sini kalau melihat dari bacaan survei ya at least seminggu lebih yang lalu itu sebenarnya kan memang masih kejar-kejaran ya, tipis sekali ya bedanya ya. Jadi kalau diperhitungkan margin of error-nya bisa berbalik juga tuh. Nah di sinilah kemudian di masa-masa seminggu terakhir ini masa yang penting sebenarnya untuk mengubah ya perilaku pemilih dari masyarakat Jawa Tengah. Jadi akhirnya kemudian bahkan ya ini kan harapannya sekarang agar aparat pemerintah itu tidak ada intervensi. Jadi aparat pemerintah ya yang kemudian muncul dengan berbagai kategori warna itu tidak mengintervensi jalannya proses di pilkada ini. Dan statement atau pernyataan dari Presiden Prabowo tadi pagi sebenarnya itu harus menjadi instruksi sebenarnya buat aparat pemerintah ya yang berseragam untuk biarkan saja masyarakat Jawa Tengah memilih apa yang dikehendaki oleh mereka, siapa yang bisa memimpin mereka 5 tahun ke depan gitu. Ya ini lagi-lagi kita Bang Hensa membahas lagi pernyataan dari Presiden Prabowo untuk terserah kepada rakyat untuk memilih. Nah untuk di Jawa Tengah ini kita sendiri mengetahui bahwa manuver-manuver ini semakin dekat dengan detik-detik pencoblosan ini semakin panas. Nah bagaimana Anda melihatnya?
Ya, memang saya berkali-kali menyampaikan kan Bawaslu. Oke, mohon maaf Bang, kita dengarkan dulu pernyataan dari Pak Jokowi sesaat lagi. Atau sesaat ini kita hadirkan. Kita semuanya, seluruh rakyat Indonesia menggunakan hak pilihnya untuk memilih gubernur, wakil gubernur, memilih bupati, wakil bupati, memilih wali kota, wakil wali kota. Dan secara umum saya melihat semuanya dalam keadaan yang tenang dan baik. Mungkin ada himbauan apa Pak atas tanah setelah perhitungan dan lain-lain. Ya, setelah perhitungan siapapun yang menang jangan jumawa, yang kalah pun juga bisa menerima karena memang kedaulatan ada di tangan rakyat. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik, kita dengarkan pesan yang juga sepertinya selaras ya antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Semua terserah kepada rakyat, Bang Hensa. Kemudian juga tadi ada sedikit perbedaannya. Kalau menang jangan jumawa, kalau kalah ya mungkin jangan berkecil hati gitu ya, Bang. Ya sekarang dia ngomong gitu, kemarin kan enggak gitu ya. Tapi ya begitulah politisi gitu kan, berbeda-beda. Makanya saya berkali-kali mengatakan, saya sambung juga Bawaslu kan selalu mengutip beberapa undang-undang aturannya ya. Memang kalau saya tidak salah aturan presiden di pilkada itu seingat saya belum ada, yang ada di pilpres gitu. Tapi kan tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Jokowi bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Nanti kita akan bahas selepas Iya, jeda. tanggung nih.